Pesan dari teman kita lagi, yaitu Bang, coba bahas custom ROM MIUI Laurent Edition ya. Oke, halo guys, welcome back again to my channel. Di video kali ini kita akan membahas requestan dari teman kita lagi, yaitu Bang, coba bahas custom ROM MIUI Laurent Edition ya. Yang dimana custom ROM ini itu yang sering dipakai sama orang-orang ya guys ya. Dan juga custom ROM ini sudah gimana bilangnya ya, masih pakai base MIUI ya, base MIUI, dan ini base MIUI nya pakai Android 10. Nanti kita bahas secara detail dan apa saja yang aku rasakan ketika pakai ROM ini sekian, mungkin 1-2 hari lah, karena sebelum saya review saya coba pastiin dulu apa saja yang memang jadi kekurangan dan juga kelebihan pada ROM ini. Oke guys ya, langsung aja kita bahas ya. Oke, yang pertama seperti pada biasanya ya, dia ini pakai MIUI 12 ya, MIUI 12, dan belum yang terbaru ini nih, sudah lama sekali sih, hampir setahun lebih lah, orang juga sudah pada bahas. Dan kalau kalian tanya apakah ini worth it untuk dipakai di tahun 2023, menurut aku masih dipakai ya, karena dari sisi gaming juga masih oke. Dari segi tampilannya seperti ini, dia itu mempunyai live wallpaper ya, dimana wallpapernya ini bisa gerak-gerak gitu ya. Buat kamu yang suka dengan wallpaper yang sering bergerak, mungkin ini cakep juga guys ya. Terus untuk bagian tampilan ini seperti biasa sudah yang terbaru ya, yang hampir semua MIUI itu sudah punya pusat kontrol yang seperti ini. Navigasi juga sudah yang terbaru, juga sudah bagus ya. Dan untuk bagian setting tentu kalau nanti kalian bisa lihat seperti ini di perangkat saya. Nah, kalian bisa lihat di sini perangkat saya itu saya pakai MIUI Laurent yang 12.5, dan ini sudah stabil, tidak ada versi beta-betanya. Ini yang terbaru ya. Sudah apa namanya itu, last update edition gitu guys ya kalau dikatakan ya. Untuk yang perangkatnya itu diubah sedikit ya. Mungkin nanti kalian bertanya, Bang, kok ini Poco F1 saya tapi berubah jadi Mi 8. Jadi dia perangkat itu dideteksi sebagai Mi 8 ya. Atau sama sih sebenarnya teman, cuman Poco F1 ini setara dengan itu si Mi 8 ya. Jadi diubah spek ke Mi 8. Jadi untuk keseluruhan spesifikasi seperti ini, dia itu diubah model perangkatnya jadi Mi 8 ya, bukan Poco F1. Dan untuk octa-core-nya masih sama 2,8 GHz. Android digunakan itu Android 10 ya guys ya. Android 10 seperti ini. Jadi nanti kalian jangan bingung kenapa aku dipakein ini guys ya, Android 10 gitu. Jadi untuk itu bagian Android. Dan terus di sini kalau kalian bisa lihat versi yang saya pakai itu 12.5, dan untuk kernel, nah dia juga punya kernel bawaan ya. Jadi nggak perlu kalian ganti-ganti lagi. Tapi kalau kalian mau pakai kernel kalian sendiri boleh juga sih, nggak masalah. Jadi boleh kalian pakai kayak kernel D8G, ini cocok. D8G 3,4 atau 4,0 atau sampai 5,0 pun masih cocok. Tapi masih pakai yang versinya Beryllium ataupun yang ya sesuai dengan device kalian lah. Tapi ini khusus Poco F1, dan ini versi kernelnya itu yang Laurent 18.4 ya. Dan ini sudah bagus menurut aku sih, nggak perlu kalian ganggu-ganggu lagi gitu. Dan itu untuk bagian settingan. Dan ya untuk bagian settingan dan tampilan lain seperti bawaan biasa lah, tidak ada yang begitu wow gitu. Tapi satu yang saya sangat sayangkan di sini, dia kan punya tampilan membayar dan layar kunci ini kan seperti ini. Nah, wallpaper dan prosesor juga punya. Dan juga punya di sini fitur AOD. Nah, AOD ini nggak berfungsi ya guys ya. Nggak tahu ini dia mau pasang kayak mana ini guys ya. Dia gunanya apapun tak tahu aku. Ini AOD-nya nggak bisa diklik, dan yang lain bisa seperti wallpaper pun ya kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Dan dia bisa seperti ini guys. Cuma bisa diatur seperti ini. Dia masalah ngebug atau gimana pun, hanya icon bisa diatur nih. Nah, terserah kalian ya. Tapi kalau kalian mau mengutamakan yang namanya untuk performa, untuk daily into gaming, ini masih cocok digunakan ya. Entah ini ngebug atau gimana, aku pun tak tahu guys ya. Mungkin bisa kalau untuk wallpaper dulu kalian bisa ganti manual aja pakai galeri ya. Menurut aku sih gitu ya. Dan itu untuk bagian kekurangannya ya. Lumayan agak merepotkan. Terus di bagian ini kita akan coba bagian AnTuTu benchmarknya berapa. Untuk skor saya cobain. Ini pakai benchmark yang terbaru ya. Nah, kita itu terdeteksi sebagai Mi 8, Xiaomi Mi 8 dengan skor AnTuTu mencapai 494.000, dan ini lumayan tinggi loh. Lumayan tinggi untuk versi yang Android yang benchmark 10 ya. Tapi rata-rata sih kalau pakai kernel D8G dia bisa tembus sampai 500 ribuan. Bagaimana menurut kalian? Kalian komen ya. Apakah ini worth it ya guys ya?
Jadi untuk, nah ya aku senangnya itu kalau masalah-masalah perhitungan ini ya guys ya. Untuk dia itu untuk perhitungan CPU dia itu tembus di angka 124 ribuan ya. Dan untuk GPU-nya itu 185 ribuan. Menurut aku ini sudah sangat-sangat kenceng ya. Dan yang paling aku ya agak lain itu sih guys ya, agak lain. Suhunya itu rata-rata di angka 40-an ya. Kalau kalian bisa lihat di sini dia itu angka 47 paling tinggi, 47 derajat. Berbeda dengan custom ROM yang pernah kita review, dia itu rata-rata kan 30-an tuh ya. Kayak Android 13, dia itu kan lebih adem ya, adem. Ya ini ya menurut aku panas banget di angka 47.000 dan paling rendahnya itu ini karena pas start mulai 39 derajat. Tapi ketika lama-lama itu dia cuma mentok di 44,3 derajat. Tapi tergantung pemakaian juga. Apakah kalian pemakaiannya itu main game ataupun sambil di charging ya gitu. Nah itu ya guys ya. Dan harusnya untuk sosial media tidak ada problem ya, tidak ada masalah. Cuma karena kita belum terhubung ke jaringan aja. Untuk jaringan-jaringan lain harusnya sih berfungsi. Ini kita pakai coba seperti ini. Ya sandinya terserah kalian mau pakai kayak mana. Ini pun sandinya yang biasa aja. Dan kalau kalian mau pakai ya ini cuman rekomendasi ya. Ini rekomendasi buat kalian yang suka yang nanyain Android 10 gitu. Jadi untuk beberapa akun-akun media sosial sih harusnya nggak ada masalah. Seperti contohnya lagi itu Spotify itu ya nggak ada perbedaan ya guys ya. Untuk Spotify harusnya berjalan lancar ya. Terus seperti TikTok juga ini tidak ada masalah setelah kita terhubung ke jaringan ya. Ini mantap banget ya buat kalian yang ini cocok banget buat pakai ya. Terus untuk yang nanya, "Bang, kamera coba tes dong." Nah, untuk kamera ya tetap masih bawaan MIUI lah ya, tidak ada yang pakai aplikasi yang lain-lain. Dia cuma bawaan MIUI. Dan untuk foto juga oke, dan ini juga sudah tembus sampai 60 fps, nggak ada bug ya. Lumayan coy, untuk kita pakai main foto-foto ataupun yang lain-lain bisa tuh. Terus untuk Play Store, kita coba untuk Play Store harusnya ini tidak ada masalah. Berbeda dengan yang si Android kemarin ada problem di Play Store, nggak bisa login ya. Ini udah bisa, nggak ada masalah. Nanti kalian tanyain, "Bang, kok nggak bisa punya aku?" Ya gitu. Untuk sensor giroskop, pasti kalian suka yang main PUBG Mobile atau game-game yang menggunakan giroskop. Ini berfungsi, jadi kalian nggak usah bingung nanti, "Bang, kok punya aku nggak berfungsi?" Untuk fitur giroskop di sini berfungsi ya guys. Untuk flashlight harusnya berfungsi juga dengan baik. Jadi sensor-sensor pastikan berfungsi. Nah, untuk game-game kecil-kecilan seperti Mobile Legends, kalian pasti pecinta Mobile Legends, ini itu ya menurut aku sudah enak lah ya. Mengapa bisa bilang enak? Warna yang diberikan daripada custom ROM ini bisa kita atur-atur saturasinya gitu ya. Saturasi warna itu enak untuk dipandang maupun kita lihat berjam-jam pun main game itu kan lama tuh. Jadi enak lah kita untuk mainnya. Mata juga nggak gampang capek karena beberapa fitur yang telah disampaikan. Nah, di sini dia juga punya game turbo ya, game floating window juga sudah ada dan ini sudah lengkap ya. Kalian bisa lihat nih, kalian bisa mainkan performa. Nah, ini di sini kalian bisa ada fitur yang namanya itu kayak proteksi wifi, clear memory, jangan ganggu, screenshot, record pun ada guys ya. Di sini kalian bisa mainkan floating window. Contoh kalian mau nonton TikTok contoh. Nah, ini sambil main game pun nonton TikTok ini cakep ya guys ya. Jadi kalian nggak perlu itulah ragu lagi guys ya. Nah, ini untuk apa ya guys ya, untuk Mobile Legend. Nah, untuk Mobile Legend harusnya nggak terlalu bermasalah untuk dilewati. Dia dari grafik tinggi ultra. Ya, bagaimana menurut kalian? Kalian komen aja apakah ini worth it ya guys ya. Oke, itu untuk bagian settingan Mobile Legends. Nah, terus di sini ada yang namanya, kalau nggak salah aku guys ya, ada fitur performa nih guys ya. Biasanya hanya ada di itu ya. Kita aktifkan, kita coba aktifin. Biasanya hanya ada di seperti ya yang terbaru ya, seperti MIUI 13, MIUI 14 kayaknya ada juga. Tapi hanya beberapa handphone aja yang support untuk fitur performa ini. Ya, kita coba untuk aktifin ya. Di sini posisinya sudah kita aktifin ya guys ya. Untuk fitur performanya, jadi mode performa itu biar handphone kita itu lebih ngebut dan FPS mungkin lebih tinggi lagi guys ya. Kita coba dengan PUBG Mobile. Di sini kalian bisa pantau sendiri FPS yang ditampilin si ini ya. Kalian bisa cobain nanti aja nanti. Di sini FPS-nya masih 2, CPU-nya 41% dan GPU-nya 3% gitu.
kita akan coba cek ya. Ini kita mulai masuk ke dalam lobbynya, yaitu 41 fps, turun lagi ke 4 fps ya. Dan ini sudah mode ngeboost ya, atau ngeboosting gitu ya, performa. Kita coba cek. Oke, kita coba untuk masuk ke bagian setting ya. Ini agak nge-lag nih. Kita buka bagian setting. Nah, untuk bagian setting grafik dan audio, oh dia cuma bisa tembus di ekstrim doang ya guys ya. Jadi grafiknya itu cuma bisa smooth ekstrim aja. Nanti bolehlah kalian atur-atur lah. Kalau kalian ini support atau pakai yang lain-lain pun nggak masalah. FPS-nya pun hanya paling tinggi itu di 30 FPS lah. Dan itu sudah lumayan cocok untuk kita pakai main game sih. Itu untuk bagian PUBG Mobile. Nah, sekarang kita akan coba untuk CPU throttling-nya. Banyak kali yang tanya-tanya juga, Bang, kenapa nggak cobain CPU throttling-nya gitu. Kita akan tes CPU throttling-nya setelah seperti ini, selama 1 menit aja kita cobain bagaimana grafik daripada si custom ROM ini, MIUI Low Run Edition. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya. Kita coba untuk 1 menit ke depan, dan performanya apakah stabil atau makin turun guys. Nah, nanti dan itu pun kalau misalnya kalian pakai yang namanya kayak kernel gaming itu mungkin masih bisa ngangkat ya guys ya. Nah, yang saya lihat di sini, wih, grafiknya itu bagus ya guys ya. Meskipun kita masih buka semua proses aplikasi di belakang layar, ini dia itu masih stabil kayak gitu guys ya. Jadi menurut aku nggak seperti Android 13, dia itu kadang-kadang naik, kadang anjlok turun ya. Ini dia tuh stabil selama 46 detik kira-kira lah. Nah, ini dia stabil terus, masih belum mendapat yang namanya turunan. Nah, turunan lonjakannya itu CPU dan GPU-nya itu kayaknya standar untuk grafiknya ya. Kita coba untuk 1 menit. Nah, oke, kita stop aja dulu ya. Nah, untuk maksimalnya itu 188 gitu dan minimal 166 gitu. Dan ini sudah lumayan enak ya. Performa daripada ROM ini sungguh sangat cakep ya guys ya. Jadi untuk itu guys ya. Jadi buat kalian yang merasa ini ROM ini mantap untuk digunakan, kalian komen di bawah apakah ada kalian yang sudah pakai atau belum ya. Oke guys. Jadi bagaimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah. See you in the next video.